munafik. Renungan diinspirasi dari Injil suci menurut Matius bab 23 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk, dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kalian pasti akan menerima hukuman yang berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting? Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah, dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Dalam kamus Alkitab tertulis ahli Taurat adalah pengajar dan penafsir perjanjian lama, khususnya kelima kitab Musa yang disebut Taurat atau Pentatuk. Orang-orang Farisi adalah suatu golongan dari para rabi dan ahli Taurat yang sangat berpengaruh. Mereka berpegang pada Taurat Musa dan pada adat istiadat nenek moyang. Seluruh hukum dan peraturan mereka taati secara mutlak. Dari keterangan di atas, ahli Taurat dan kaum Farisi adalah orang-orang hebat yang memainkan peran penting dalam pengaturan kehidupan orang Yahudi. Disebutkan ada 613 aturan turunan dalam upaya menerjemahkan perintah Tuhan untuk diterapkan orang Yahudi. Peraturan yang banyak ini sukar untuk dipraktekkan dalam kehidupan. Hukum dan aturan itu bertujuan mulia, namun mereka sendiri pun tidak sanggup menjalankannya. Itulah sebabnya Yesus menyebut mereka manusia munafik. Mereka menutup pintu kerajaan surga di depan orang dan menghalangi orang masuk ke surga, sementara mereka sendiri tidak masuk. Sementara berdoa dengan kata-kata panjang yang indah, mereka menelan rumah janda-janda.
dalam upaya yang luhur mentobatkan satu orang, namun setelah itu menjadikan orang tersebut lebih kejam dari mereka. Mereka juga disebut buta oleh Yesus karena mereka mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Masyarakat di desa tempat saya bekerja mempunyai aturan anti-speaker. Mereka tidak mempunyai radio, apalagi televisi. 10 tahun yang lalu kami pernah membuat acara mengundang penyanyi. Baru 1 lagu dilantunkan, langsung diminta bubar oleh seseorang yang dituakan. Saya melihat tokoh tersebut mempunyai telepon genggam. Beliau menjelaskan bahwa ia tidak boleh membuka suara speaker telepon dan nada panggilan pun hanya berupa getaran tanpa suara. Pada suatu kesempatan, saya berpergian bersama beliau ke luar negeri. Alangkah terkejutnya saya. Beliau minta kami melupakan bahwa dia adalah tokoh adat yang dilarang minum miras, berkaraoke, mendengar musik, dan menonton dari telepon genggam. Ternyata peraturan yang dipangkunya sungguh sangat memberatkan beliau. Bagaimana dengan saya dan Anda? Apakah kita tergolong munafik? Marilah kita berdoa. Ya Yesus yang baik, Guru dan Tuhan kami, berilah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan berhikmat, agar kami dapat hidup benar sesuai dengan perintah-Mu dan tidak sekedar hanya ingin menyenangkan orang lain. Sebab Engkaulah yang utama dan terutama dalam hidup kami. Amin.